Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai lanjutan pembahasan di pertemuan kemarin, yaitu mengenai persamaan Schrödinger. Setelah pekan kemarin, kita bahas mengenai azas ketidakpastian Heisenberg. Bagaimana kita ketahui bahwa mekanika kuantum itu terlahir dengan adanya beberapa ajuan gitu ya, teori. Yang pertama dari Heisenberg gitu ya, tentang ketidakpastian elektron ditentukan posisinya yang tidak mungkin bersamaan dengan ditentukan momentum elektron. Dan kemudian persamaan Schrödinger ya, yang merupakan fungsi gelombang nanti. Fungsi gelombang inilah yang nanti akan menentukan di mana daerah kebolehjadian elektron ditemukan. Nah, siapa itu Schrödinger? Erwin Schrödinger ini seorang ahli fisika Australia, Austrian, ya, pada tahun 1926 mengajukan tentang suatu persamaan fungsi gelombang. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu persamaan Schrödinger dalam hal ini yang bebas waktu, ya, artinya kita tidak memperhitungkan bagaimana persamaan Schrödinger ini bergantung terhadap waktu atau tidak. Nah, yang kita bahas ini merupakan persamaan Schrödinger yang bebas waktu, artinya tidak akan dipengaruhi oleh T, ya. Nah, kita ibaratkan persamaan Schrödinger di sini ini bagi suatu partikel yang bermasa M, di mana partikel bermasa M ini bergerak pada kotak satu dimensi dengan energi sebesar E. Ya, E ini adalah energi total yang dia merupakan gabungan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Bentuk persamaan Schrödinger yang paling umum dan paling sederhana adalah seperti ini, minus H bar kuadrat. H bar adalah H per 2pi, ya, atau dia suatu tetapan Planck dibagi dengan 2pi. Jadi H bar kuadrat minus H bar kuadrat per 2m dikalikan do kuadrat C per dx kuadrat ditambah pi x C sama dengan EC. Nah, psi itu sendiri dia adalah suatu fungsi gelombang, ya, suatu fungsi gelombang. Nah, dalam hal ini P di sini P adalah suatu energi potensial, ya, dan E di sini adalah energi total yang merupakan penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik, ya. Nah, seperti tadi H cross atau H bar ini adalah H per 2pi yang besarnya adalah sebesar ini, ya, 1,05457 dikali 10 pangkat min 34 joule-second. Oke, kita lanjut. Nah, persamaan Schrödinger yang tadi ini merupakan persamaan yang berlaku untuk sistem satu dimensi, ya. Untuk sistem satu dimensi, maka kita anggap si partikel yang bermasa M tadi berarti dia hanya bisa bergerak dalam wilayah satu dimensi aja, gitu ya. Jadi dia hanya bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Kita anggap saja ini partikelnya, gitu ya. Dia hanya akan bisa bergerak selebar kotak satu dimensi ini, ya. Katakanlah yang berjarak sebesar X. Tadi di mana P-nya adalah energi potensial dan E-nya adalah energi total. Nah, persamaan yang ini, persamaan Schrödinger yang ini adalah untuk sistem paling sederhana, yaitu sistem satu dimensi, ya. Bagaimana kemudian kalau si partikel ini
kita pandang dia berada pada sistem 3 dimensi. Ya, kalau 3 dimensi berarti kan dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ya, ke menyamping ke kanan dan juga ke kiri. Maka persamaan ini akan berubah bentuknya menjadi seperti ini. Di mana minus h bar kuadrat per 2m dikalikan del square dikali c, ya. Nah, sekarang apa itu del square? Nah, yang berubah ini sebenarnya hanya del square-nya saja, karena bentuk yang lainnya ini kan sama, ya, mirip dengan persamaan pada satu dimensi, ditambah dengan P kali C sama dengan E kali C, ya. Jadi yang berubah hanya ini saja, del square-nya saja. Apa itu del square? Jadi del square kalau dia merupakan ini, ya, partikel yang ada dalam daerah satu dimensi, maka dia bentuknya akan seperti ini. D kuadrat C per dx kuadrat. Nah, kalau dia 3 dimensi berarti tinggal kita tambahkan del square-nya ini akan berubah menjadi do kuadrat per dx kuadrat ditambah do kuadrat per do y kuadrat ditambah do kuadrat per do z kuadrat. Jadi dia akan dipengaruhi oleh 3 dimensi yang tadi berdasarkan 3 arah x, y, dan z, gitu ya. Sehingga nanti bentukannya untuk partikel yang berada di daerah 3 dimensi atau sistem 3 dimensi, maka ini akan menjadi minus h bar kuadrat per 2m dikalikan ini, ya, del square-nya do kuadrat per do x kuadrat ditambah do kuadrat per do y kuadrat ditambah do kuadrat per do z kuadrat dikalikan c ditambah vc sama dengan EC. Ya. Jadi yang berubah hanya del square-nya saja. Demikian juga kalau kita memandang sistemnya itu merupakan sistem yang berbentuk sferik, ya. Spherical symmetry tree. Maka persamaannya ini akan menjadi, ya, del square-nya akan berubah menjadi 1 per R. Ya. 1 per R kalikan do kuadrat per do R kuadrat dikali R ditambah 1 per R kuadrat dikalikan ini suatu persamaan juga, gitu ya. Ini tuh sebenarnya apa kita sebutnya sebagai lambda kuadrat, ya. Maka berarti untuk sistem yang bentuknya sferik, tinggal kita ganti si del square-nya itu dengan persamaan ini, ya, dengan persamaan ini. Oke, nah di mana lambda kuadratnya juga merupakan satu persamaan juga, gitu ya. Nah, demikian juga dengan ketika kita menentukan berbagai persamaan Schrödinger untuk orbital-orbital yang ada di dalam atom, ya. Kita mengenal ada orbital 1s yang bentuknya bulat, gitu ya. 2s juga bulat tapi lebih besar. Nah, bentuk-bentuk ini kita dapatkan dari mana? Nah, bentuk-bentuk ini lahir berdasarkan persamaan Schrödinger, ya, untuk masing-masing orbital. Oke, nah secara umum persamaan Schrödinger ini untuk kasus umum dapat kita tuliskan seperti ini, ya, dapat kita tuliskan seperti ini, di mana H bar C sama dengan EC, ya. Di mana H bar itu apa? H barnya itu adalah gitu ya. Minus H coret atau H cross kuadrat per 2M dikalikan del square ditambah V, ya. Jadi untuk evolution of system with time, nah bagaimana kalau nanti yang bergantung dengan waktu, maka C-nya ini harus kita turunkan terhadap waktu, ya, terhadap dot. Oke, ya, jadi seperti itu bentuk persamaan Schrödinger untuk berbagai macam sistem.
Nah, Si itu apa sih? Si yang ada di dalam persamaan Schrödinger, ini ya, ini merupakan suatu fungsi gelombang. Ini adalah kuncinya di dalam persamaan Schrödinger. Si itu sendiri haruslah memiliki beberapa persyaratan, gitu ya. Apakah suatu persamaan itu bisa selalu menjadi fungsi gelombang? Maka tentu tidak, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tertulis ini. Yang pertama, si harus memiliki nilai di setiap tempat. Artinya kalau dia harus memiliki nilai di setiap tempat, tidak boleh ada yang terputus, ya. Seperti ini kan terputus, ya. Kemudian si harus bernilai single. Nah, ini kan dia tidak bernilai single pada daerah ini, ya. Pada daerah ini ada nilai yang double. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Jadi ini berarti tidak memenuhi syarat untuk si. Yang ini juga tidak, karena dia discontinue, ya. Ada juga yang tidak bernilai single. Kemudian turunan pertama itu harus continue, ya. Turunan pertama harus continue. Berarti sistemnya itu nggak boleh terputus, ya. Ini juga tidak continue, dia berbelok. Yang ini juga sama, ya. Jadi keempat-empatnya ini tidak memenuhi syarat sebagai fungsi gelombang, gitu ya. Jadi nomor A, kenapa dia tidak bisa memenuhi syarat sebagai fungsi gelombang? Yang A, unacceptable because it is not continuous. Jadi dia nggak continue, gitu ya. Yang B juga, kenapa dia nggak continue tadi? Ya, its slope is discontinuous. Jadi dia kemiringannya itu nggak continue. Ya, kita lihat di sini ada belokan. Kemudian yang C, unacceptable because it not single valued. Jadi nggak bernilai single, ya, di beberapa tempat. Yang D-nya because it is infinite over a finite region, ya, dia nilainya itu tak hingga, ya, pada beberapa titik tak hingga. Sehingga ini keempat-empatnya ini tidak memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan untuk suatu persamaan yang memenuhi fungsi gelombang atau si, ya. Oke. Nah, kita bahas kembali mengenai lanjutan persamaan Schrödinger, ya. Jadi persamaan Schrödinger untuk sebuah partikel bermassa m yang bergerak bebas, ya, secara paralel pada sumbu X dengan nilai energi potensialnya 0, ya. Maka dia ini ya, dari persamaan 813 yang tadi, gitu ya, kita setting energi potensialnya 0. Maka persamaan yang tadi kita bahas, yang ini kan kita masukkan P-nya sama dengan 0, ya. Maka persamaannya akan berbentuk menjadi seperti ini, ya. Karena nilai energi potensialnya yang berharga 0. Kemudian, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita memerlukan suatu solusi, ya. Kita memerlukan suatu solusi. Dalam hal ini, fungsi gelombang tadi kita tetapkan T-nya itu sebesar ini, ya. Di mana T sama dengan A kali epsilon pangkat IKX ditambah B kali epsilon pangkat minus IKX, gitu ya. Dengan E sama dengan K kuadrat H cross kuadrat per 2M, gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita tentukan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi gelombang ini. Apakah betul dia bersifat kontinu atau tidak, ya, memenuhi 4 persyaratan tadi sebagai fungsi gelombang atau tidak, ya. Nah, kita bisa menurunkan do si, ya, terhadap X-nya itu akan kita dapatkan, ya. Jadi kalau suatu persamaan yang ini kita turunkan, maka itu hasil turunannya apa?
Berarti IK-nya itu harus kita turunkan, kita kalikan ke depan. IK, X-nya diturunkan jadi 1, maka IK kali A, epsilon pangkat IKX. Kemudian yang keduanya, yang ini, ya kita turunkan, maka hasil turunannya adalah minus IK kali B, epsilon pangkat minus IKX. Ya, IKX. Nah, dari sini kita teruskan. Ya, ini kan ada IK, di sini juga IK. Kita bisa keluarkan IK sama dengan yang ini A, kemudian apa A kali E pangkat IKX ditambah minus ya, minus B pangkat minus epsilon pangkat minus IKX. Ya, tuh tulisannya acak-acakan. Nah, ini berarti dia kita dapatkan seperti nilai awalnya, gitu ya. Nah, ini hasil turunan pertamanya. Turunan pertama ini bisa kita turunkan lagi, turunan kedua. Ini akan kita dapatkan turunan keduanya berarti I kuadrat K kuadrat dikali A kali E pangkat IKX di apa? Minus kali minus jadi tambah I kuadrat kali K kuadrat kali B kali E pangkat minus IKX. Jadi kita dapatkan, ini akan kita dapatkan begini. Ya, hasil akhirnya. Maka kita bisa tuliskan H bar kuadrat kali K kuadrat per 2M sama dengan A kali epsilon IKX tambah B kali epsilon pangkat min IKX. Di mana IKX yang persamaan yang ini, ya, A kali epsilon pangkat IKX tambah B kali epsilon pangkat minus IKX, itu adalah yang ini, kan, C. Sehingga boleh kita tuliskan, ini menjadi H bar kuadrat kali K kuadrat per 2M tadi, kita tuliskan ini menjadi bentuk persamaannya. Seperti ini. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita melihat apa bentuk lain daripada persamaan Schrödinger. Itu perlu kita kenali, ada yang disebut sebagai operator, kemudian eigenvalue dan eigenfunction, gitu ya. Nah, ini yang ada topinya ini yang disebut sebagai operator. Ya, dalam hal ini apa? H itu adalah operator Hermitian, ya, dikali C sama dengan E kali C, ya. Operator Hamiltonian ini sama dengan minus H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat per DX kuadrat ditambah PX, ya, energi potensial. Oke, nah persamaan Schrödinger tadi bisa disebut sebagai eigenvalue equation, ya, atau persamaan yang memiliki nilai eigen dengan dapat kita tulis bentukannya menjadi seperti ini. Operator dikalikan fungsi sama dengan faktor konstanta dikalikan fungsi yang sama, gitu ya. Artinya bahwa di sini ini ada omega kali C, ya. Ini omega kecil dikali C, ya. Nah, apa itu omega yang kecil ini, yang kayak W bulat ini, ya? Ini yang disebut sebagai eigenvalue, ya, atau nilai eigen, ya. Dan secara keseluruhan fungsi ini disebut sebagai fungsi eigen kalau dia memiliki nilai eigen. Nah,
Si omega yang besar, omega besar yang ini yang disebut sebagai operator, ya, operator dari nilai eigen, gitu ya, operator. Oke, apa itu eigen value, eigen function, gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari contoh yang ini. Jadi, di contoh ini dapat dilihat bahwa E pangkat AX merupakan suatu fungsi eigen dari operator D per DX. Temukan the corresponding eigenvalue. So, tunjukkan bahwa E pangkat AX kuadrat merupakan fungsi eigen dari D per DX. Gitu ya. Nah, kita diminta untuk membuktikan, maka kita perlu membuat turunan dari si fungsi gelombang ini. Ya. Turunan dari E pangkat AX itu adalah apa? Kita turunkan, maka kita akan mendapatkan nilai apa? Ini kan E epsilon pangkat AX kita turunkan, maka ini A-nya kedepankan. Ya, maka ini akan menjadi apa? A kuadrat dikalikan E pangkat AX. Gitu ya. Nah, ini kalau kita meramu, maka A pangkat EAX itu kan suatu ini ya, suatu C. Maka kita akan mendapatkan nilai eigennya itu sebesar A, gitu ya. A, C. Sementara kalau untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi yang ini, dia katanya bukan suatu fungsi eigen. E pangkat AX kuadrat. Nah, ini D per DX, E pangkat AX kuadrat, kita turunkan, maka dia akan menjadi 2A kali X. Ya, hasil turunannya 2X ini kali epsilon pangkat AX kuadrat. Maka C-nya itu sendiri kan E pangkat AX kuadrat. Nah, ini menghasilkan suatu hasil turunan 2AX. Karena dia mengandung X, maka dia tidak dikatakan sebagai fungsi eigen. Gitu ya. Sehingga kalau yang ini, yang E pangkat AX adalah suatu fungsi eigen, sementara yang E pangkat AX kuadrat bukan merupakan suatu fungsi eigen. Ya. Oke, kalian bisa mencoba ini. Coba buktikan bahwa untuk fungsi, berarti ini C-nya ya, C-nya, fungsi cos AX, turunkan terhadap D per DX dan D kuadrat per DX kuadrat. Berarti buat turunan pertama dan turunan keduanya, apakah dia termasuk fungsi eigen atau bukan? Oke, silahkan dicoba. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau tidak paham, silahkan nanti bertanya di WhatsApp grup. Ya, apa-apa yang tidak dipahami, insya Allah akan Ibu jelaskan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.